Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas SSH, yaitu yang pertama adalah menggunakan keygen ya. Jadi kita bisa mengakses Ubuntu ini tanpa menggunakan password. Di sini kayak kita bisa langsung contohkan aja, misalkan pakai kita command from aja ya. Lalu di sini kita sebentar, agak lupa. Oke. Yang di sini ya kita masukkan SSH berarti SSH Bakti, terus ping dari Ubuntunya yaitu sekian. Sebentar ya, saya agak lupa ini. Nah, berarti ini bisa kita masuk ke dalam si server Ubuntunya tanpa menggunakan password ya. Lalu untuk nomor 2 di sini sudah dibuatkan aturan di firewallnya. Jadi hanya IP Windows yang di sini yang dapat mengakses SSH. Selain itu tidak boleh. Oke, kita contoh di sini. Saya sudah masuk ya. Ini IP ping server. Saya sudah menyalakan server Nginx di sini. Jadi bisa diakses ya, kurang lebih seperti ini. Lalu nanti saya akan tampilkan saya sudah mengakses di HP dan ternyata tidak bisa juga. Oh, bentar. Kita coba di sini ya. Maaf. Kita buka Firefox di sini, lalu kita masukkan si ping si ininya. URL-nya 129.129. Oke. Ini jelas bisa karena ya di dalam servernya ya. Lalu saya mencoba ini di handphone dan ternyata tidak bisa, kurang lebih seperti itu. Lalu oke, ini saya menggunakan contoh website yang ada pada GitHub Bapak Dias ya, kurang lebih seperti ini. Untuk pengerjaannya juga di sini pertama kita update dulu seperti biasa, lalu kita mengkonfigurasi si SSH-nya di sini, lalu kita mengizinkan port 22 yaitu port yang antara Ubuntu dengan Windows di sini karena sudah saya tambahkan ya. Lalu kita diupdate lagi, jangan lupa. Lalu di sini karena saya belum menginstal si Nginx-nya, maka diinstal dulu di sini. Nah, sudah diinstal di sini, lalu kita nyalakan servernya. Ternyata yang start nggak bisa ya, jadi pakainya yang enable Nginx. Oke, di sini sudah bisa. Lalu saya membuka folder Nginx-nya di sini untuk ngecek ya, dan juga untuk remove si website defaultnya ya, di sini indexing Debian HTML. Kita hapus dulu, remove. Lalu saya mengklon GitHub yang Bapak Dias, yaitu yang wifi ini, website ini, ke dalam si gitnya di sini. Oke, ketika sudah, maka kita mengcopy repository si halalnya ke server Nginx-nya di sini. Di sini kita copy halal certify ke website var www.html. Lalu di sini kita memberikan mengganti modifikasinya menjadi 777. Maka user di sini bisa mengakses
lalu yang saya lupa, pokoknya yang server bisa mengakses yang di tengah ini, yang digit pertama ini 7 itu berarti bisa mengakses semua, ini bisa mengakses semua, dan ini seingat saya secara global bisa mengakses semua. Lalu di sini saya sedikit mengkonfigurasi si Nginx-nya, yang saya ubah tuh kalau nggak salah, bentar ya, kita buka dulu. Oke, di sini yang saya ubah si rootnya. Di sini kita tambahkan halal certified agar ketika kita membuka si link ini otomatis akan masuk ke sini. Lalu untuk PHP-nya di sini, karena kita menggunakan PHP ya di sini, maka ininya harus diaktifkan, asalnya masih berbentuk tagar. Ini buka, lalu ini juga buka. Ini bisa pilih sih sebenarnya antara Fast CGI yang Fast Unix ini menjalankan secara default ya. Lalu bisa juga menggunakan pakai ini. Kurang lebih seperti itu yang saya ubah di ininya ya. Lalu sesudah itu, oh ya, ini saya karena belum download PHP-nya, maka di download ya PHP-nya dulu untuk Ubuntu. Terus ini untuk si memberikan akses, ingat saya. Oh ya, ini untuk memberikan akses agar bisa mengakses si websitenya. Lalu di sini agak ada salah. Oh ya, ini harus di bawah nih harusnya. Nah di sini saya lupa di sini untuk apa. Ini tuh untuk mengeksekusi si memberikan rule. Jadi hanya bisa diakses. Seingat saya sih seperti itu. Lalu ini juga kurang lebih sama. Dan di sini di restart ya, kalau sudah diganti. Ini saya ngotak-atik di bagian konfigurasi Nginx-nya, lalu di restart dan hasilnya seperti ini, bisa dibuka ya. Kalau misalkan di HP seperti yang diperlihatkan itu tidak bisa. Oke, mungkin sekian yang video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.